Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Ariyanti, NPM 10060119067 dari Statistika E, akan membahas tentang ujian tengah semester dari analisis data eksplorasi pada soal yang diberikan. Pertama, saya akan menganalisis data mengenai banyaknya keluarga di setiap desa yang ada di Provinsi Papua Barat. Kenapa di Papua Barat? Karena NPM yang saya punya adalah 67, sehingga hasil bagi yang dimiliki adalah 33, di mana 34 ditambah 33 sama dengan 67, sehingga data yang digunakan adalah Papua Barat. Lalu, kita akan membuat sebuah histogram yang akan selanjutnya dilakukan pemulusan dengan pemulusan kernel, di mana histogram dengan normality data dan dengan yang tidak diberi normalitas. Berdasarkan histogram ini, baik dengan data distribusi normal maupun tidak berdistribusi normal, dapat diketahui bahwa rata-rata dari data adalah 148,49 dengan standar deviasi adalah 414,95 dengan data yang dimiliki adalah 1567. Lalu kita melakukan pemulusan kernel. Pada pemulusan kernel ini, pada grafik di samping ini, dengan menggunakan software R dan dilakukan satu kali pemulusan kernel, dapat kita lihat bahwa lebar jendela yang dibuat kecil atau H sama dengan 20, maka kurva densitas cenderung banyak lembah dan puncak, atau dihasilkan tidak terlalu lurus. Lalu data tersebut saya sajikan dalam diagram dan daun seperti ini. Dapat dilihat bahwa data cenderung miring ke kanan. Lalu ada pertanyaan, is there a bimodus? Berdasarkan histogram yang ditampilkan pada slide 3 dan box plot di samping, dapat diketahui bahwa data mengenai banyaknya data keluarga di setiap desa yang ada di Provinsi Papua Barat tidak terdapat bimodus, karena nilai yang sering muncul hanya ada pada satu batang saja. Lalu kita lihat pada box plot, data tersebut disajikan dalam bentuk box plot, maka dilihat bahwa terdapat nilai pencilan data yang sangat jauh, yaitu data 561. Lalu kita dapat melihat bahwa kemiringan data terjadi pada sisi kanan. Kenapa? Karena Q1 dan Q2 memiliki kedekatan yang cukup dekat. Lalu kita akan menguji melalui skewness. Dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal dengan taraf arti 0,05 dengan statistik uji yaitu 7,427 dengan standar error yaitu 0,062, diperoleh nilai rasio skewness yaitu 119,79 dengan kriteria uji Z skewness berada di antara 1,96 sampai dengan 1,96, maka data berdistribusi normal. Karena 119,79 lebih besar dari 2, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh bahwa H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal pada taraf nyata 5% dan terlihat nilai J skewness positif dan di atas 1,96, maka akan membentuk miring ke kanan. Berdasarkan dari grafik histogram pada nomor 1, dapat disimpulkan bahwa data miring ke kanan. Lalu, kita akan melakukan uji kurtosis, di mana uji tersebut sebagai tingkat keruncungan distribusi data. Dengan hipotesis, data berdistribusi 0H0, H1-nya adalah data tidak berdistribusi normal dengan taraf nyata 0,05 dengan statistik uji diperoleh 67,764 dengan standar error diperoleh 0,124 dengan rasio kurtosis adalah 546,48. Mohon maaf, ini adalah kurtosis. Lalu jika nilai kurtosis berada di antara 1,96 sampai dengan 1,96, maka data berdistribusi normal. Karena 546,48 lebih besar dari 2, maka H0 ditolak. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh bahwa ditolaknya H0, data tidak berdistribusi normal pada taraf nyata 5%, dan terlihat nilai Z kurtosis positif dan di atas 1,96. Maka dapat ditentukan bahwa data mempunyai nilai puncak yang terlalu tinggi. Berdasarkan dari grafik histogram pada nomor 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa data ini memiliki nilai puncak yang terlalu tinggi. Lalu, kita akan mengidentifikasi apakah terdapat pencilan pada data Papua Barat. Ya, pada data Papua Barat, berdasarkan perhitungan software SPSS, ada data pencilan, yaitu 5 data pencilan. Akan tetapi, kelima tersebut
yang sangat berbeda jauh adalah data ke-561 dengan p-value 5.957. Adapun interpretasi yang saya berikan adalah berdasarkan hasil di atas didapat bahwa data keluarga Papua Barat ke-561 dengan nilai p-value 5.957 disimpulkan bahwa data merupakan data pencilan yang sangat berbeda jauh dengan nilai dari datanya. Dan berdasarkan gambar box plot pada nomor 4 di atas diperoleh terdapat suatu data pencilan. Data pencilan tersebut yaitu pada data keluarga Papua Barat yang sangat terlihat berbeda adalah ke-561. Adapun penghitungan trimmed mean berdasarkan hasil SPSS di bawah ini diperoleh rata-rata terpangkas trimmed mean dengan alfa 5% sebesar 78,63 pada masing-masing ujung kiri dan kanan data. Lalu, kita akan menghitung Windsor Ridge. Berdasarkan hasil R di atas, diperoleh nilai Windsor Ridge mean pada taraf nyata 5% atau 0,05 yaitu sebesar 93,31156. Adapun MAD atau median dari XI dikurangi median X dimutlakan dari SPSS didapatkan output di atas, maka nilai MAD-nya adalah 27. Berdasarkan hasil R di atas, diperoleh hasil nilai Greenwich Mean Difference yaitu 198,3018. Nilai tersebut sangat besar. Hal ini menjadi indikasi bahwa antar amatan memiliki nilai yang semakin berbeda atau dengan kata lain gugus data ini berisi amatan yang heterogen. Lalu, kita akan memplot data dengan kiki normal dengan mu ditaksir oleh rata-rata. Berdasarkan data plot di sini, di mana garis ini menunjukkan kenormalan data, dapat kita lihat bahwa titik-titik ini banyak data yang menjauhi dari garis normal, maka kita dapat simpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Atau interpretasi yang saya berikan adalah berdasarkan hasil grafik di samping terdapat beberapa data yang jauh dari garis lurus dan terdapat satu data yang sangat jauh dari garis lurus sehingga data dapat disimpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi dengan normal. Adapun kiki plot normal dengan varians ditaksir oleh simpangan baku, kiki plot ini disajikan dalam bentuk seperti ini. Data dapat dikatakan dengan distribusi normal apabila titik-titik data berada di antara titik 0,0. Dapat kita lihat pada plot yang disajikan bahwa data Papua Barat bukan berdistribusi normal karena titik-titik berada jauh pada 0,0. Adapun interpretasi yang saya berikan pada slide ini adalah grafik ini menggambarkan selisih antara titik-titik dengan garis diagonal pada garis sebelumnya. Berdasarkan hasil grafik, terdapat beberapa data yang tersebar jauh dari garis 0,0 sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini semakin tidak berdistribusi normal. Lalu, untuk mengecek apakah data tersebut berdistribusi normal, saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan output SPSS sebagai berikut, dengan hipotesis bahwa H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal, dengan menggunakan taraf nyata 5%, statistik uji yang digunakan adalah statistik uji Kolmogorov-Smirnov dengan p-value 0,000. Kriteria uji adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Karena p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan kepercayaan 95% yang kita yakini, maka H0 ditolak. Artinya, data tidak berdistribusi normal, dengan kata lain bahwa data mengenai banyaknya keluarga di setiap desa yang ada di Provinsi Papua Barat memiliki distribusi data yang tidak normal. Sekian analisis yang saya lakukan terhadap banyaknya data di Papua Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.